Topik? Topik apa? Aku datang ke sini untuk menanyakan keputusan akhirmu. Apakah kau ingin pergi dari sini dan hidup dalam kerahasiaan? Atau lebih suka menyingkirkan salah satu musuh besarmu? Ucap Hanli. Setelah Hanli mengalihkan pandangannya dari si cantik berjaket kuning, dia menegakkan wajahnya dan mengatakan ini, dan sama sekali tidak ada sopan. Setelah Nyonya Yan mendengarkan perkataan Hanli, dia mengernyitkan dahinya dan perlahan berkata kepada Hanli, "Tuan Mudahan, jangan terburu-buru. Setelah kami para saudari mempertimbangkannya dengan matang kemarin, kami memutuskan untuk memilih opsi kedua. Namun, kami ingin mengubah sedikit ketentuannya," ucap Nyonya Yan. "Aku sudah tegaskan bahwa aku tidak ingin berdebat dengan beberapa wanita simpanan mengenai persyaratan. Masalah ini tidak dapat diubah. Setujui persyaratanku dan pilihlah," kata Hanli tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangannya. "Tuan muda, apa pendapatmu tentang penampilan putriku?" ucap Nyonya Yan yang tidak mempedulikan ketidaksenangan Hanli dan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke arah tiga saudara perempuanmu. Keanggunan dengan kecantikan luar biasa, memuji kecantikan alami wanita-wanita ini dengan kata-kata ini tidaklah berlebihan, ucap Nyonya Yan. Hanli terkejut, tetapi segera menjawab dengan senyum tipis. Dia agak samar-samar memahami rencana Nyonya Yan. "Permintaan kami sangat beralasan. Selama Anda yang terhormat dapat melenyapkan para pemimpin sekte pelangi dan Villa Hegemon, kami tidak hanya akan memberikan Anda giok hangat yang untuk detoksifikasi, tetapi Anda juga dapat menjadikan ketiga saudari itu sebagai istri dan selir Anda. Apakah Anda tidak melihat Fengwu beberapa saat yang lalu? Selama Anda setuju, dia bisa menjadi anggota klan Han Anda," kata Nyonya Yan dengan sungguh-sungguh sambil menunjuk ke belakang ke arah Mo Yuzu dan putri-putri mereka. "Ibu keempat." "Ibu." Ekspresi Mo Yuzu dan Mo Jae-hwan berubah drastis dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Jelas bahwa mereka berdua tidak diberitahu tentang hal ini dan sangat ketakutan dengan janji gegabah Nyonya Yan. Terlepas dari kulit Nyonya Yan yang menjadi sedikit pucat, dia masih tetap tenang. Tidak mengherankan jika mereka begitu khawatir. Penampilan Hanli sama sekali tidak mengejutkan, dan dia sangat berbeda dari gambaran mereka berdua tentang suami idaman. Mereka tidak memiliki satupun kesamaan dengannya. Bagaimana mungkin mereka bersedia menikah dengan Hanli? "Jangan bicara lagi. Ini masalah yang sudah aku dan ibumu putuskan. Kalau kamu tidak patuh, kamu akan dikeluarkan dari Mo Estate," kata Nyonya Yan dengan nada dingin sambil menundukkan wajahnya. Mendengar kata-kata itu diucapkan, ketiga saudarimu semuanya tercengang. Mo Yuzu menggigit bibir bawahnya pelan saat wajahnya memucat. Mo Jae-hwan yang kebingungan menatap ke arah ibu kedua dan ibu kelima yang biasanya sangat mencintainya sambil memohon dengan matanya. Hanya Mo Fengwu yang sedikit lebih baik, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Dia bersandar tanpa bergerak ke dinding. "Tidak perlu mengancam para nona muda. Aku tidak bisa menyetujui syaratmu. Seperti pepatah lama yang mengatakan, tidak peduli keadaannya, aku tidak akan berani mengambil resiko yang tidak ada gunanya. Aku sangat menghargai hidupku yang kecil," ucap Hanli. Setelah terdiam beberapa saat, Hanli menjawab dengan suara rendah, dengan tegas menolak usulan Nyonya Yan. Adapun Hanli mengatakan bahwa hatinya tidak tergerak saat menghadapi tiga bersaudarimu yang cantik adalah pernyataan yang sepenuhnya salah. Namun, Hanli telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa jika dia membunuh dua hegemon lainnya dari provinsi Lan, itu pasti akan memancing perhatian seseorang yang jeli dan menyebabkan bencana yang mengancam jiwa nantinya. Hanya dengan memikirkannya saja, setelah sekte pelangi dan Villa Hegemon Tunggal runtuh, Nyonya Yan pasti akan membawa asosiasi naga banjir yang menakutkan ke kekuatan besar dan menjadi penerima manfaat terbesar. Ditambah lagi dengan kemunculan tiba-tiba seorang asing di perkebunanmu yang tiba-tiba menikahi ketiga wanita cantik milik Mo Estate, niscaya itu menyiratkan bahwa ialah penyumbang terbesar masalah ini sekaligus pembunuhnya.
Jika ini memancing kekuatan misterius yang mengawasi para kultivator, maka tidak akan ada hal baik yang terjadi pada orang yang masih pemula dalam kultivasi ini. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya yang kecil. Kalau begitu, apa gunanya kecantikan yang luar biasa, memikat, dan mungil dari ketiga bersaudarimu ini? Alhasil, Hanli dalam hati tersenyum getir dan menyingkirkan penampilan serta keharuman ketiga wanita cantik itu ke samping. Mengenai apakah saudara perempuanmu menyetujui atau tidak, Hanli tidak peduli. Selama dia mendapatkan wanita-wanita cantik ini, maka mendapatkan hati mereka hanyalah masalah waktu. Namun, mengatakan hal ini pada saat ini sudah tidak ada gunanya. Jika kata-kata Hanli sebelumnya telah membakar tangan ketiga saudara perempuanmu seperti ubi jalar, itu sama sekali tidak mengganggunya. Saat ini, dia berencana untuk melarutkan racun yin dingin dalam tubuhnya sesegera mungkin dan kemudian pergi dari tempat yang penuh pertengkaran ini. Mengenai apakah Mo Estate nantinya akan memperoleh bencana atau keberuntungan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hanli berbicara tentang penolakannya. Meskipun wajah Nyonya Yan dan istri-istri lainnya tidak baik, saudara perempuanmu telah menumbuhkan kesan yang cukup baik terhadapnya. Bahkan yang termuda, Mo Chae-huan tersenyum melalui air matanya yang palsu yang menciptakan topeng iblis yang ia gunakan untuk menyamarkan dirinya di depan Hanli. Selain itu, kesan Mo Yuzu dan Mo Fengwu terhadap Hanli pun telah melunak secara signifikan, menyebabkan mereka memandangnya dalam sudut pandang baru. Nyonya Yan menghela nafas, yang lainnya saling memandang dengan pandangan penuh arti, lalu membalikkan badan mereka. Merasa tak berdaya, Nyonya Yan berkata, "Karena Tuan Mudahan belum berubah pikiran, maka kita akan lupakan saja masalah ini. Kita akan mencapai kesepakatan sesuai dengan syarat Tuan Muda. Selama Tuan Mudahan dapat membunuh penguasa Villa Hegemon, yaitu Singa Merah, Huyang Fetian, kita akan menyerahkan giok hangat yang itu akan membuat dirimu yang terhormat terdetoksifikasi," ucap Nyonya Yan. "Kalian para wanita cukup pandai dalam merencanakan. Ku dengar Huyang Fetian ini sedang dalam masa puncak hidupnya dan belum punya anak. Villa Hegemon hampir pasti akan runtuh segera setelah kematiannya. Para bawahannya akan benar-benar kacau dan akan terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan asosiasi naga banjir yang menakutkan," ucap Hanli sembari mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Ketika Nyonya Yan mendengar perkataan Hanli, dia menatap Hanli dengan dingin. "Tidak seperti yang kau katakan. Tahukah kau siapa yang mengirim Jianming ke sini? Itu atas perintah penguasa Kuyang. Selain itu, Jianming adalah murid ketujuh Huyang Fetian. Penguasa Villa Hegemon berasal dari generasi yang sama dengan suami kami dan usianya hampir sama. Sejak awal, dia telah berambisi untuk menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh provinsi Lan. Dan karena itu, dia menggunakan teknik pertama lemah lalu kuat, berusaha untuk terlebih dahulu menghabisi asosiasi naga banjir yang menakutkan dan kemudian berurusan dengan Sekte Pelangi. Beberapa tahun yang lalu dia menghasut adik laki-laki suamiku yang seorang ahli pedang, Mo Kong Tian, dan murid kedua suamiku, Zhao Kun, untuk mencoba memecah perkumpulan naga banjir yang menakutkan. Pada akhirnya hal itu diketahui oleh kami para saudari, dan kami membunuh mereka berdua dan kaki tangannya terlebih dahulu. Namun kekuatan perkumpulan naga banjir yang menakutkan telah sangat rusak. Kami harus mundur selangkah demi selangkah di bawah tekanan dari pasukan Villa Hegemon yang terus maju. Akibatnya, kami tidak punya pilihan selain menarik kembali pasukan kami dan mempertahankan diri di kota Jiayuan, ucap Nyonya Yan. Nyonya Yan dengan lembut menceritakan beberapa rahasia asosiasi naga banjir yang menakutkan. Namun, pengaruhmu saat ini di kota Jiayuan tampaknya juga tidak terlalu berarti. Tidak bisakah Villa Hegemon memusnahkanmu dalam satu upaya yang kuat? Ucap Hanli berpikir sejenak dan bertanya, serta sedikit bingung. Huyang Fetian si gila itu tidak berani menyerang di sini. Tentu saja dia punya alasan. Jika kau mau, selama kau setuju dengan syarat awal saudari kita, aku akan memberitahu Tuan Muda, ucap Nyonya Liu.
Istri ketiga Liu tergigit, mengatakan setengah kebenaran dengan suaranya yang memikat. "Lupakan saja, aku hanya sedikit penasaran," ucap Hanli tetap tenang dan kalem. "Benarkah? Sama sekali tidak maskulin. Bahkan tidak ada sedikit pun niat untuk mengeluarkan sedikit kekuatan," istri ketiga Liu berkata dengan mulut kecilnya seolah menggoda Hanli. Nyonya Yan dan yang lainnya menutup mata terhadap tindakan istri ketiga. Namun wajah ketiga saudarimu memerah. Bagaimanapun, tetua mereka sendiri telah menggoda pria yang awalnya akan mereka nikahi tepat di depan wajahnya. Mo Chae-hwan cemberut dan menatap tajam ke arah Hanli. Namun Hanli tampaknya tidak menyadari hal ini sama sekali, seolah-olah dia berada di dunianya sendiri. Sebaliknya, dia menjawab. Ibu bela diri ketika berbicara tentang hal ini dengan cukup ringan. "Karena sedikit kekerasan dapat merenggut nyawaku sendiri, aku baik-baik saja dengan tidak menjadi pria maskulin. Aku baik-baik saja selama aku seorang pria," ucap Hanli. Mungkin kalimat terakhir Hanli agak terlalu jujur, karena tidak hanya mengejutkan istri ketiga Liu yang mengerutkan bibir sambil tersenyum menawan, tetapi juga membuat istri kedua Li dan Nyonya Yan jengkel. "Tuan muda, bagaimana rencanamu untuk membunuhku yang Fetian? Orang ini menghabiskan hari-harinya bersembunyi di dalam villa dan jarang keluar. Dia bukan hanya ahli bela diri, tetapi juga sangat cerdik. Dia adalah lawan yang cukup sulit untuk dihadapi," kata Nyonya Yan tegas dengan raut wajah yang kaku. "Nyonya keempat tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu menyiapkan kuda yang bagus dan potret orang ini. Lalu aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini," ucap Hanli. "Saya harap begitu," ucap lembut Nyonya Yan. Kembali ke topik sebelumnya. "Bukankah kau seharusnya memberiku jaminan bahwa saat aku kembali dari tugasku yang telah selesai, kalian para wanita tidak akan bersikap bermusuhan dan menolak untuk mengakui kesalahan kalian?" ucap Hanli berkata dengan nada lembut seperti bulu. "Jaminan macam apa yang kau inginkan?" tanya Nyonya Yan tidak menunjukkan ketidakpuasan, tetapi sepertinya sudah mengantisipasi tuntutan ini. "Di dalam botol ini ada pil obat. Aku harus meminta semua orang untuk meminum racun ini. Tetapi aku tidak akan mengatakan apa itu. Bagaimanapun, tunggu sampai aku kembali setelah membunuh Kuyang untuk menukar penawarnya dengan batu giok hangat yang," ucap Hanli. Hanli meraba-raba dan mencari botol perselin sebelum meletakkannya di atas meja dan menatap dingin ke arah Nyonya Yan dan anggota keluarganya. Nyonya Yan tidak berkata apa-apa lagi dan mengulurkan tangannya yang putih bersih untuk mengambil botol itu. Dia menuangkan pil hijau giok dan menatap Nyonya Li dan yang lainnya sebelum mendongak dan menelannya. "Keberanian yang hebat, ketegasan yang hebat. Kau benar-benar layak memimpin asosiasi naga banjir yang menakutkan," ucap Hanli tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Pandangannya kemudian beralih ke wanita lainnya. "Kakak-kakakku tidak perlu minum racun. Apakah nyawaku tidak cukup sebagai jaminan?" ucap Nyonya Yan yang sebelumnya menelan pil itu, mencegah istri kedua Li meminum racun itu. Ketika Hanli mendengar perkataan Nyonya Yan, dia sedikit tertegun, memperlihatkan ekspresi terkejut. Setelah dia bergumam sendiri, dia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Karena ibu bela diri keempat begitu peduli pada saudari perempuannya, aku Hanli tidak akan menjadi orang yang tidak masuk akal. Baiklah, ibu bela diri kedua dan lainnya tidak perlu meminum racun," ucap Hanli. Setelah Hanli mengatakan ini, dia mengambil botol itu dari tangan Nyonya Yan dan menyimpannya di dadanya. "Karena urusan ini sudah selesai, aku pamit dulu. Besok aku akan kembali ke Mo Estate untuk mengambil potret dan barang-barang lainnya yang diperlukan. Lalu aku akan langsung menuju ke Villa Hegemon," ucap Hanli. "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda," ucap Nyonya Yan. Nyonya Yan dan yang lainnya berdiri untuk mengantarnya pergi. Hanli tersenyum tipis, membalikan tubuhnya semudah angin dan meninggalkan ruangan. Tepat saat Hanli meninggalkan bangunan kecil itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari belakangnya. "Kakak senior Han, tunggu sebentar. Kakak keduaku datang menemuimu untuk suatu masalah,"
Hanli mendengar suara teriakan gadis muda itu adalah Mo Jae-hwan dan mendesah. Dia membalikkan tubuhnya tanpa daya. Dia melihat iblis kecil itu memimpin di depan, diikuti oleh Mo Fengwu dan Mo Yuzu. Mereka semua berjalan lurus ke arahnya. Mo Jae-hwan menyalip Hanli beberapa langkah, kemudian dia membuka matanya lebar-lebar, berjalan mengelilinginya dalam lingkaran, dan terus-menerus mengecup bibirnya seolah-olah dia sedang melihat benda langka. Baiklah, kakak senior Han, aku sudah cukup kesal karena ditipu. Namun, aku tidak menyangka bahwa kau juga seorang penipu. Kau bahkan sampai menggunakan sesuatu yang kecil untuk menipuku agar bergerak berputar-putar, ucap Mo Jae-hwan. Ketika Hanli mendengar ini, dia memutar matanya ke arah gadis ini. Hal kecil apa? Gumam Hanli dalam hati. Gadis ini jelas menginginkan hadiah yang lebih baik, dan karena itu, dia harus segera pergi. Kakak ketiga, jangan bersikap kasar. Jangan membuat masalah bagi Tuan Mudahan, ucap Mo Fengwu. Ini adalah pertama kalinya Hanli mendengar suara Mo Fengwu. Suaranya lembut dan halus seperti peludru, dan dapat memberikan rasa nyaman bagi seseorang. Apakah aku tidak membalas dendam atas nama ibu kita? Siapa yang membiarkan orang ini bersikap sombong di depan ibuku? Tanya Mo Jae-hwan dengan marah. Benar saja, kata-kata yang didengar Hanli sesuai dengan harapannya. Gadis ini datang ke sini murni untuk mengganggunya. Dalam hal itu, dia tidak lagi memperhatikan iblis kecil itu dan menoleh ke Mo Fengwu. Adik junior kedua, apakah ada sesuatu dalam pikiranmu yang memaksamu untuk mencariku? Ucap Hanli bertanya pada Mo Fengwu. Mendengar Hanli berbicara padanya membuat wajahnya sedikit memerah. Namun, dia melanjutkan dengan berkata lembut. Fengwu datang menemui Tuan Muda hanya untuk mengetahui apakah pil wangi berliku milik kakak ketiga benar-benar merupakan hadiah dari Tuan Muda. Apakah keahlian medis ayahku telah sepenuhnya diwariskan kepada Tuan Muda? Ucap Mo Fengwu. Ketika Hanli pertama kali melihat Mo Fengwu, dia memiliki kesan yang cukup baik terhadapnya. Sekarang setelah dia melihat orang yang pemalu ini berbicara dengan sangat lembut, pikirannya tidak dapat menahan rasa simpati yang besar terhadapnya. Akibatnya, dia berkata dengan sopan. Menanggapi pertanyaan saudari junior kedua, Hanli tentu saja mengatakan semua yang dia tahu. Pil wangi berliku saudari junior Jae-hwan benar-benar merupakan pemberianku. Aku juga telah mempelajari banyak resep obat dan memperoleh keahlian medis yang hebat. Pil wangi berliku, saudari junior ini. Mungkinkah saudari junior Fengwu sangat tertarik dengan ini? Ucap Hanli. Sejak Hanli melihat tanaman obat tumbuh di taman belakang, dia tahu pasti bahwa ada seseorang di sini yang mempelajari keahlian medis doktermu. Sekarang setelah dia melihat Mo Fengwu menanyakan hal ini, pikirannya tahu bahwa kemungkinan besar orang itu adalah wanita halus di hadapannya. Seperti yang diharapkan, setelah Hanli mengucapkan kata-kata ini, wanita muda ini yang awalnya tampak sangat lembut dan pendiam memperlihatkan ekspresi ceria dari matanya saat dia berkata, "Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Tuan Muda. Sejak Fengwu masih kecil, dia sangat tertarik dengan keterampilan medis ayah dan dengan cermat mempelajari banyak buku dan pengalaman medis ayah. Sayangnya, ketika ayah meninggalkan Mo Estate, usia Fengwu masih muda. Dan dengan demikian, apa yang saya peroleh cukup terbatas," ucap Fengwu. Setelah selesai berbicara, Mo Fengwu agak ragu-ragu, tetapi dia tetap melanjutkan. Oleh karena itu, Fengwu memiliki sebuah permintaan yang aku harap dapat diselesaikan oleh Tuan Muda. Apakah mungkin bagi Anda yang terhormat untuk memberikan salinan keterampilan dan wawasan medis ayah kepada Fengwu agar dia dapat mempelajari beberapa hal dan memperdalam keahlian medisku sendiri? Ucap Mo Fengwu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, saudari junior kedua dari Mo Estate itu tersipu. Jelas bahwa meminta hal ini kepadanya dengan berani cukup memalukan baginya. Setelah Hanli selesai mendengarkan permintaan wanita lembut itu, dia tidak memikirkannya sedikit pun dan langsung menyetujuinya. "Tidak masalah. Besok saat aku datang ke perkebunanmu, aku akan memberikan beberapa naskah dan resep doktermu yang tersisa kepada adik junior kedua.
Tentu saja ini sudah menjadi milik perkebunanmu. Awalnya aku berencana untuk menyerahkan kepada ibu bela diri keempat, tetapi karena adik junior kedua menginginkannya, memberikannya kepada adik junior kedua akan sama saja, ucap Hanli berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak Tuan Muda. Fengwu tidak bisa tidak bersyukur, ucap Mo Fengwu. Wajah Mo Fengwu menunjukkan penghargaan atas keputusannya. Kakak kedua, kenapa kau berterima kasih kepadanya? Apa kau tidak mendengar dia mengatakan bahwa benda-benda itu awalnya milik kita? Dia seharusnya memberikannya padamu atas kemauannya sendiri, ucap Mo Chae-hwan yang ada di dekatnya berkedip beberapa kali sebelum menyela. Setelah Hanli mendengar perkataan gadis muda itu, dia meliriknya sekilas dan berpikir, jika bukan adik perempuanmu yang kedua yang begitu lembut dan cantik yang meminta ini padaku, apakah aku masih akan mengembalikan barang-barang ini yang sudah menjadi milikku ke Mu Estate? Aku bahkan tidak akan memikirkannya, ucap Hanli dalam hati. Kakak ketiga, jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Han akan membawakan kita sisa-sisa peninggalan ayah tanpa ragu sedikit pun. Ini cukup menunjukkan niat Tuan Muda, ucap Mo Fengwu. Melihat ada yang tidak beres antara Hanli dan Mo Chae-hwan, Mo Fengwu buru-buru menegur gadis muda itu lalu menariknya pergi. Setelah membungkuk dengan anggun kepada Hanli, dia pun pergi. Dari awal hingga akhir putri sulung Mo Estate, Mo Yuzu tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah dia melihat kedua saudara perempuannya pergi, dia menatap Hanli dalam-dalam dan kemudian pergi. Putri tertua Mo Estate, apa makna tatapannya? Apakah dia menghargaiku, membenciku, atau bahkan keduanya? Gumam Hanli dalam hati. Hanli melempar pandangan sekilas pada Mo Yuzu dan sedikit bingung dibuatnya. Namun Hanli mengangkat bahu dan tidak lagi memikirkannya. Dia kemudian meninggalkan Mo Estate. Saat Hanli kembali ke penginapan, pemimpin geng tingkat keempat yang baru diangkat, Sun Ergao, dan satu orang lainnya telah menunggu beberapa saat di luar kamarnya. Tentu saja jiwa bengkok juga ada di sana. Setelah Hanli melihat Sun Ergao, dia menganggukkan kepalanya dan mendorong pintu kamar hingga terbuka. Sun Ergao dan orang lainnya segera mengikutinya masuk. Kemudian masing-masing orang memiliki seorang pria yang berdiri dengan hormat di kedua sisi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah Hanli duduk, dia mengamati orang asing yang datang bersama Sun Ergao. Dia adalah seorang pria kekar yang mungkin berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah yang menakutkan serta penampilan yang menakutkan. Melihat wajahmu yang merah padam, kau pasti sudah memperoleh posisi sebagai ketua geng tingkat keempat. Hanli berkata pelan kepada Sun Ergao. Silakan duduk. Berkat dukungan Tuan Muda, hamba bisa berada di posisi ini sekarang, ucap Sun Ergao buru-buru menjawab. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Asalkan kau tahu, aku tidak akan ikut campur dalam urusan geng tingkat keempat. Tetapi kau harus menggunakan kekuatan geng tingkat keempat sesuai dengan instruksiku. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengganti pemimpin geng dengan yang lain, ucap Hanli memperingatkan dengan dingin. Kata-kata ini membuat Sun Ergao yang awalnya larut dalam kegembiraan tiba-tiba menggigil dan sangat menjernihkan pikirannya yang kabur. Saya akan mengikuti instruksi Tuan Muda dengan cara apapun. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya akan melakukannya, ucap Sun Ergao segera berpura-pura setia. Hanli samar-samar mengangguk, tidak lagi memperhatikan Sun Ergao dan malah mengalihkan pandangannya ke pria lain. Kaulah yang mendengar percakapan para dewa itu, ucap Hanli bertanya dengan sedikit tertarik. Benar sekali, pelayan Si Tianyu benar-benar mendengar ini, ucap Si Tianyu atau bisa disebut juga Banteng Besi. Pria kekar itu menjawab dengan hormat. Meskipun orang ini mungkin kuat dan tinggi, dia sama sekali tidak bodoh. Dia jelas mengerti bahwa pemuda biasa-biasa saja di hadapannya ini telah mengangkat Sun Ergao yang awalnya berstatus sama dengan dirinya ke posisi ketua geng. Karena itu, dia tidak berani lalai. Hanli sangat puas. Selama pria ini pintar, urusan ini akan berjalan lancar. Ceritakan padaku tentang hari ketika kau bertemu dengan pasangan abadi.
dari awal hingga akhir. Jika aku puas, aku akan menjadikanmu asisten Sunarkau dan mengangkatmu menjadi wakil ketua geng tingkat keempat, ucap Hanli. Ia tahu bahwa hanya dengan imbalan orang lain akan bekerja dengan antusias. Akibatnya, ia membuat janji yang tidak terkendali. Seperti yang diharapkan, si Tian Yu sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakannya. Dia langsung menepuk dadanya dengan gembira, mengatakan bahwa dia pasti akan memuaskan Hanli. Ketika Sunarkau mendengar kata-kata ini, dia agak enggan. Namun, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksetujuan di wajahnya. Hasilnya, setelah si Tian Yu agak tenang, dia menceritakan hari ketika dia bertemu dengan para dewa secara rinci dan gamblang. Kisah si Tian Yu dan rincian yang disampaikan Sunarkau sangat berbeda, tetapi keseluruhan rangkaian peristiwa hampir seluruhnya sama. Pasangan abadi ini, apakah mereka menyebutkan waktu atau tempat? Ucap Hanli. Setelah Hanli selesai mendengar pernyataan Tian Yu, dia menanyakan hal yang paling membuatnya khawatir.